Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajarnya. Kita masih dalam materi transformasi. Sekarang kita bahas yang refleksi. Kalau kemarin translasi, sekarang yang kedua yaitu refleksi. Jadi refleksi ini adalah pencerminan. Jadi nanti dicerminkan. Apa sih pengertian dari refleksi ini? Jadi refleksi atau pencerminan ini adalah jenis transformasi yang memindahkan titik atau sekumpulan titik dalam arah tegak lurus sebuah garis atau titik invarian. Nah, apa itu titik invarian? Titik invarian itu adalah sumbu refleksi atau yang dianggap sebagai cerminnya. Nah, invarian ini tidak berpindah, artinya yang digunakan sebagai cerminnya tidak berubah-ubah atau tidak berpindah tempat. Jadi dia cerminnya diam. Kayak kalian sedang bercermin, kan nggak mungkin cerminnya itu pindah-pindah, sehingga kalian bisa mendapatkan bayangan kalian di dalam cermin. Maka di sini juga namanya invarian. Jadi yang sebagai cerminnya itu diam, maka disebut invarian atau tetap. Seperti itu. Nah, cerminnya ini kalau benda gitu ya, kalau kalian pelajari di fisika juga, benda yang dicerminkan atau direfleksikan dengan cermin datar, maka dia tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian apalagi sifat yang bisa kita ketahui dari hasil bayangan kita pada saat kita bercermin di cermin datar, yaitu jarak bangun atau jarak bayangan dan jarak bayangan ke cermin dan jarak kamu berdiri ke cermin yaitu sama gitu ya. Sekarang jadi pencerminan ini banyak, ada 8. Ada 8 itu apa aja? Ada 8 yang merupakan invariannya, yang merupakan cerminnya gitu. Jenis-jenis refleksi terhadap titik O 0,0 berarti terhadap titik pusat, artinya sebagai cerminnya adalah garis atau sebagai cerminnya adalah titik pusat. Titik pusat kalau kalian gambar bidang kartesius yang pas di tengah-tengahnya itu ya, yang di 0,0. Kemudian yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu X. Jadi sebagai cerminnya adalah sumbu X. Kemudian selanjutnya refleksi terhadap sumbu Y, berarti sebagai cerminnya adalah sumbu Y. Kemudian refleksi terhadap Y sama dengan X, maka sebagai cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Refleksi terhadap garis X sama dengan A. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Kemudian yang ke-8 ini akan kita bahas nanti. Kita bahas dulu yang 7 ini karena ini banyak sekali, supaya kalian tidak terlalu banyak materi dan mudah memahaminya. Yang ke-8 itu nanti refleksi terhadap garis Y sama dengan X tan alfa gitu. Ini nanti saja. Sekarang kita akan mempelajari 7 ini dulu. Oke. Sekarang kita ke yang pertama, yaitu refleksi terhadap titik O 0,0. Gambarnya seperti ini. Nah, ini loh sebagai cerminnya yang di tengah sini. Misalkan ada segitiga A, B, C, kalau sebagai cerminnya itu adalah titik ini, maka bayangannya yang ini. Di sini kan, maka bayangannya sini. Nah, jaraknya bayangan dari sini ke sini sama dari sini ke sini pasti sama karena ini kan datar gitu dan titiknya tidak berubah-ubah. Nah, ini kan sebagai invarian, sebagai cerminnya, dia tidak boleh berpindah seperti itu. Kemudian setelah itu, ini yang gambar segitiga yang ini,
segitiga DEF, maka dicerminkan bayangannya ada di sebelah sini gitu ya. Kalau kita bercermin itu kan pasti bayangannya ada di hadapan kita, maka ini sama juga, ini dicerminkan maka bayangannya ada di sini, yang ini dicerminkan maka bayangannya ada di hadapannya dengan jarak yang sama antara bayangan sama gambar aslinya ke cermin. Kemudian bagaimana perubahannya bayangannya ini dilihat dari persamaan aljabarnya atau dideteksi dari titik-titik koordinatnya seperti ini. Nah, maka yang harus kalian hafal, yang harus kalian tahu, pahami itu seperti ini. Titik X aksennya menjadi negatif X, titik Y aksennya menjadi negatif Y. Jadi bayangannya nanti kalau misalkan di sini titiknya, nah, misalnya titik A ini adalah titik min, titiknya 2,1, maka bayangannya di sini dia akan X aksennya ini kan sebagai X, ini sebagai Y, maka di sini akan berubah menjadi min 2, min 1. Nah, seperti itu caranya. Kemudian bagaimana persamaan matriksnya atau matriks transformasinya? Nah, seperti ini. Ini harus kalian catat di buku supaya kalian mudah memahami dan tidak selalu melihat atau mengulang-ulang video ini juga boleh, tapi alangkah baiknya kalian punya catatan tersendiri. Kemudian bagaimana notasi refleksi? Kalau di dalam translasi di video sebelumnya notasinya itu kan pakai T karena dia translasi. Nah, kalau untuk refleksi pencerminan ini kalian ingatnya pakai M. Jadi ingat aja M, mirror, kaca gitu ya bahasa Inggris. Jadi cara penulisannya bagaimana? Misalkan ada titik A, X, Y, kemudian direfleksikan berarti M, O, maka bayangannya adalah A aksen, yaitu negatif X, negatif Y, seperti yang ini ya kan. Kalau digabung negatif X, negatif Y, kalau dituliskan seperti ini. Nah, setelah sudah kalian tahu bagaimana notasi refleksinya, untuk yang sama dengan sebagai cerminnya adalah titik O, maka sekarang kita bahas lagi yang selanjutnya, karena ini nanti banyak banget ya, ada 7 yang harus kita bahas. Kita langsung ke selanjutnya. Jangan lupa ini dicatat, dihafalkan yang ini. Kemudian selanjutnya yaitu refleksi terhadap sumbu X. Jadi yang sebagai cermin adalah sumbu X, maka gambarnya seperti ini. Silahkan kalian perhatikan, ini cerminnya, sumbu X ini loh cerminnya. Jadi dari sini, sini, ini sebagai cermin. Kemudian jarak antara ini, gambar awalnya A, kemudian jaraknya ke sini, dengan jaraknya titik merah ini, cermin ke bayangannya juga sama. Seperti itu. Maka apa yang berubah kalau dituliskan dalam bentuk aljabarnya? Maka bayangannya yaitu X-nya tetap, X aksennya itu tetap, maka yang berubah Y-nya berubah menjadi negatif. Kemudian ini harus dihafal, ini harus kalian paham. Kemudian selanjutnya yaitu persamaan matriks refleksinya atau matriks transformasinya adalah seperti ini, harus kalian hafalkan. Kemudian bagaimana notasinya? Notasi yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka apabila kita punya titik A, X, Y, kemudian dicerminkan apa tadi? M terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen, yaitu X, negatif Y. Seperti ini. Oke ya. Kemudian untuk lebih memahami lagi, sekarang kita akan ke contoh soal.
kita dicerminkan terhadap sumbu X. Misalkan tentukan koordinat, misalkan titik A yaitu 5, negatif 2. Jadi jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen adalah, atau bayangan dari titik A adalah, maka berdasarkan rumus tadi atau berdasarkan transformasi matriksnya kita bisa menyelesaikan. Seperti apa? Kita lihat, misalkan bayangannya ini adalah titik seperti yang di awal. Jangan lupa kita pakai yang transformasi matriks ya. Misalkan tadi, maka X aksen, Y aksen seperti ini adalah, ingat tadi matriksnya 1, 0, 0, negatif 1 dikali X, Y. Nah, kita langsung selesaikan. Ini kita akan mencari bayangannya. Setelah itu yang sebagai X, Y apa? Ya, titik yang kita ketahui yaitu titik A. 1, 0, negatif 1 diganti dengan 5, kemudian negatif 2. Maka kita kalikan baris kali kolom. 1 dikali sini. Kita perkalian matriks. 1 dikali 5, 5 ditambah 0 dikali min 2 tambah 0, baris kali kolom lagi. 0 dikali 5, 0 ditambah negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan positif 2. Maka kita dapatkan yaitu 5, 2. Maka kita sudah dapat nih bayangannya. Maka A aksennya adalah 5,2. Seperti itu. Kemudian dari sini yang harus kalian benar-benar pahami adalah matriksnya, matriks transformasinya. Atau kalau kalian susah memahaminya, kalian bisa menggambarkan di bidang kartesius seperti yang digambar tadi. Oh, kalau sebagai cerminnya itu sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Kalau cerminnya itu sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya, karena dilihat dari bayangannya seperti itu kan. Kemudian selanjutnya yaitu refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y, kita lihat gambarnya. Yang sebagai sebagai cerminnya adalah sumbu Y. Dari sini ini gambar awalnya, ini cerminnya, ini bayangannya, ini bayangan, ini gambar aslinya, maka ini cerminnya, jaraknya juga sama dengan si cermin. Kemudian bagaimana hasil bayangannya dari refleksi terhadap sumbu Y ini, rumusnya nih berubah ya. Y-nya ini salah, ini Y-nya tetap. Oke, yang berubah hanya X-nya berubah menjadi negatif karena dia pindah ke kanan, karena sebagai cerminnya adalah Y. Nah, kalau sebagai cerminnya adalah X, maka dia pindahnya ke bawah, maka Y-nya yang berubah menjadi negatif, seperti itu. Kemudian bagaimana cara untuk matriks transformasinya? Jadi yang ini perlu dihafalkan seperti ini. Jadi
persamaan matriks refleksinya atau matriks transformasi untuk refleksinya adalah 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan titiknya. Kemudian notasinya bagaimana? Ya, notasinya pasti di sini A, X, Y. Kemudian karena ini refleksi maka M, sini Y, maka ketemu A aksen, maka di sini negatif X, Y gitu. Oke ya. Kemudian untuk lebih memahami, kita contoh soalnya nanti dulu. Sekarang kita ke yang selanjutnya, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Seperti apa? Seperti ini. Y sama dengan X, ini dia cerminnya. Jadi garis Y sama dengan X itu adalah yang arahnya seperti ini, melewati titik ini, arahnya ke bawah sini, gitu ya. Kemudian bayangannya seperti ini, sudah jelas digambar. Kemudian yang harus ditahu adalah apa? Yang harus diketahui adalah rumusnya, perpindahannya. Oh, kalau yang tadinya garisnya itu adalah X, Y, maka bayangannya berubah. Bayangannya menjadi terbalik. Yang sebagai X itu adalah Y, yang sebagai Y adalah X, seperti ini. Logikanya seperti itu. Kalau misalkan ada titik 2,3, maka setelah direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi 3,2. Seperti itu pemahamannya. Kemudian bagaimana cara atau rumusnya untuk matriksnya? Nah, seperti ini. Ini yang harus dihafal. Untuk notasinya silahkan kalian coba bagaimana menentukannya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya misalkan titik yang tadi saja ya. Misalkan titik A 52 ditranslasikan terhadap Y sama dengan X, maka disuruh menentukan A aksennya berapa. Kita kerjakan saja menggunakan matriks. Maka matriksnya adalah X aksen, Y aksen seperti ini, sama dengan, ingat matriksnya yang harus dihafal tadi, 1, 0, X, Y. Maka kita selesaikan semuanya. Bayangannya X aksen, Y aksen, jadi 0, 1, 1, 0 dikalikan seperti yang tadi ya. min 2, maka dapatlah dikalikan baris dikali kolom, dijumlahin 0 dikali 5 0, 1 dikali min 2 0 ditambah min 2 berarti min 2, 1 dikali 5 5 ditambah 0 5, selesai. Seperti ini. Mudah kan dibalikan, yang tadinya X dia berubah menjadi Y. Kemudian sekarang yang selanjutnya refleksinya yaitu Y sama dengan min X. Kita lihat seperti apa Y sama dengan min X. Kebalikannya, kalau tadi yang arah ke sana Y sama dengan X, karena ini negatif dia arahnya yang ke sini, gitu ya. Kita bisa dilihat. Kemudian apa yang harus dihafalkan atau bayangannya seperti apa? Seperti ini. Dia dikalikan dengan negatif. Yang tadinya misalkan ada sebuah titik A 5, min 1, kemudian dia direfleksikan dengan Y sama dengan min X, min X, maka bayangannya itu A aksennya berapa? Kita berdasarkan sifat yang ini
maka X-nya dikalikan dengan min. Yang tadinya kan selalu X, Y, jadi berubahnya X jadi min X, Y-nya berubah jadi min Y. Maka di sini jadi min X, berarti min 5, min 1 dikalikan dengan min, maka jadi 1. Maka inilah bayangannya berdasarkan rumus ini. Nah, bayangannya adalah A aksen sama dengan 5, negatif 1. Itu. Kemudian bagaimana bentuk matriksnya? Matriksnya adalah seperti ini. Ini harus dihafalkan. Sekarang yang selanjutnya adalah refleksi terhadap garis X sama dengan A. Jadi notasinya seperti apa? Notasi untuk refleksi terhadap garis X sama dengan A adalah sama. Misalkan ada titik A, titik awalnya adalah X, Y, maka dituliskan notasinya M, X sama dengan A, karena M menyatakan refleksi tetap, maka bayangannya yaitu A aksen yaitu 2A dikurang X, Y. Ingat, karena ini di X sama dengan A, maka yang di sini yang diubah Y-nya tetap. Kemudian bagaimana dengan matriks transformasinya? Maka ini harus kalian catat, kalian hafalkan, kalian pahami, yaitu negatif 1, 0, 0, 1, maka X, Y ditambah 2A, gitu. A-nya itu apa? A-nya kalau misalkan kita gambarkan di Kartesius seperti ini. Misalkan ini bidang Kartesius, Ibu sketsa saja. Misalkan ada titik di sini. Wah, gini ya. Ini kan sumbu X dan ini sumbu Y. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ada titik di sini 1, 2, 3. Ada titik sini ya 2,1. Nah, sebagai cerminnya adalah nih. Ini garis merah, ini sebagai cerminnya. Ini di X sama dengan berapa? X sama dengan 5, ya kan? Karena dia melewati 5 di titik 5 ini. Maka ini 5 ini adalah X sama dengan A, maka 5 ini adalah A-nya. Jadi nanti yang kita gantikan di sini, kalau misalkan X sama dengan 10, maka A-nya sama dengan 10. Karena di contoh gambar ini A-nya adalah 5, maka di sini juga harus diganti dengan 5. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal supaya kalian lebih mudah memahami. Kita tetap titik yang tadi ya. Misalkan titik contoh soal, titik yang tadi adalah titik A 5, negatif 2 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, maka A aksennya adalah titik-titik. Apa yang kita lakukan? Kita hafal, kita substitusikan saja matriks yang diketahui tadi. Kita pakai matriks ya. Kemudian atau kalau pakai cara yang langsung, pakai cara aljabar juga boleh. Tapi karena kita sudah belajar matriks, maka kita gunakan matriksnya. Gitu. Tadi apa? X aksen, Y aksen seperti ini. Maka matriksnya tadi kita tahu negatif 1, 0, 1, 0, 1. Maka X di sini Y ditambah dengan 2A.
2A 0 seperti ini kan. Maka dari sini kita sudah bisa sebenarnya, tadi langsung diganti juga boleh karena kita sudah tahu A nya itu berapa. 0 1 X-Y nya berapa? X-Y nya titiknya dong 5, negatif 2, kemudian ditambah 2 dikali 3 karena A nya di sini 3, maka di sini 0 tetap, kemudian dikalikan, ini dikalikan dulu, maka hasilnya berapa? Langsung negatif kali 5, negatif 5 karena disitunya 0, 0 ini negatif 2, kemudian ditambah 2 kali 3 6, di sini 0. Jumlahkan saja. Bagaimana penjumlahan matriks? Jumlahkanlah yang letak, maka 1 negatif 2, yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah, maka inilah A aksennya. Kita sudah menemukan. Nah untuk yang tadi X sama dengan A sudah ya. Sekarang kita akan ke yang selanjutnya, refleksi terhadap garis, yaitu Y sama dengan B. Ingat kalau yang tadi ini X sama dengan A, yang berubah itu adalah X berubah. Kemudian untuk yang Y sama dengan B, maka Y nya yang berubah. Seperti apa notasinya? Jadi notasinya adalah seperti ini. Notasinya tadi M ya, karena pencerminan. Misalkan ada titik A, X, Y, kemudian dicerminkan dan sebagai cerminnya adalah Y sama dengan B. B nya terserah nanti ditentukannya berapa, yang ada di koordinat bisa 1, 3 dan seterusnya. Maka A aksennya adalah X nya tetap dan Y nya yang berubah. 2B dikurang Y tutup. Kemudian seperti apa matriks transformasinya? Matriks transformasinya yaitu, maka untuk mencari X aksen dan Y aksennya adalah seperti ini. 1, 0, 0, negatif 1, tutup X, Y, kemudian karena Y yang berubah maka 0, di sini 2B seperti ini. Nah silahkan kalian catat, kalian pahami bagaimana cara menyelesaikan refleksi untuk transformasi yang refleksi ini. Kemudian selanjutnya silahkan kalian cari soal-soal yang bersesuaian, kemudian kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kalian tentang transformasi, terutama untuk yang refleksi. Kemudian contoh-contoh soal akan Ibu berikan di video-video selanjutnya, karena di sini tadi masih berupa titik semua yang kita refleksikan. Nanti di video selanjutnya kita akan merefleksikan atau mentranslasikan yang sudah kita bahas berupa garis. Seperti itu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.